Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat, insya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Segala puji kepada Allah ya, yang telah memberikan kesempatan kepada Ustazah untuk kembali menyapa Ananda melalui video pembelajaran IPA di kelas 5. Materinya adalah eh, sistem pencernaan makanan pada hewan. Oke, baiklah soleh-soleha, sebelum kita memulai melanjutkan, kita membaca doa dulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alimni bisolihin. Amin. Ya, semoga Allah memudahkan Ustazah sehingga Ananda bisa memahami materi yang Ustazah akan sampaikan. Amin. Nah, baiklah soleh-soleha. Nah, materi kita tentang pencernaan makanan pada hewan. Ini materinya, poin-poinnya yaitu bagian A, pengertian pencernaan makanan, bagian B, sistem pencernaan makanan pada mamalia, dalam hal ini adalah sapi, kemudian sistem pencernaan makanan pada aves, ya, burung, dan sistem pencernaan makanan pada reptil. Nah, dalam hal ini adalah buaya. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Ya, semoga setelah mempelajari materi ini, kita mampu menjelaskan pengertian pencernaan makanan. Kemudian, kita mampu menjelaskan organ pencernaan makanan pada mamalia. Yang selanjutnya, kita mampu menjelaskan organ pencernaan pada aves. Dan yang selanjutnya adalah kita mampu menjelaskan organ pencernaan pada reptil. Nah, kita simak terlebih dahulu surah An-Nahl ayat surah ke-16 ayat ke-5 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagi-bagi manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Nah, dalam surat tersebut menjelaskan bahwa daging hewan dapat dimanfaatkan bagi makhluk hidup yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan manusia dengan manfaatnya masing-masing bagi kesehatan atau keberlangsungan tubuh manusia. Misalnya kambing, sapi, ayam. Nah, hewan-hewan tersebut Allah telah ciptakan untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, hewan sapi misalnya diambil susunya, kemudian diambil dagingnya. Itu merupakan nikmat dari Allah. Semoga kita selalu mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita, insya Allah. Baik, nah kita langsung ke bagian A, ya, pengertian pencernaan makanan. Apakah itu pencernaan makanan? Nah, proses pencernaan makanan adalah serangkaian kerja organ pencernaan di dalam tubuh suatu makhluk hidup, manusia, hewan, ya, untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana atau berupa sari-sari makanan sehingga dapat diserap oleh tubuh. Bayangkan kalau kita makan nasi, nasinya tidak dicerna dulu, apakah tubuh kita dapat memperoleh energi dari nasi tersebut tanpa dicerna dulu? Nah, tentunya tidak bisa, makanya Allah memberikan kita organ pencernaan yang berguna untuk menghancurkan makanan lebih sederhana lagi sehingga bisa diserap oleh tubuh. Oke. Nah, pencernaan makanan pada makhluk hidup itu ada dua, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, jika dihancurkan dengan menggunakan gigi, nah itu mengubah bentuknya ya, dari bentuk yang besar menjadi kecil, lebih kecil lagi, nah itu namanya pencernaan mekanik. Kalau pencernaan kimiawi, maka pencernaannya menggunakan enzim, ya, menggunakan enzim pencernaan. Baik. Nah, yang pertama adalah sistem pencernaan pada mamalia. Dalam hal ini adalah sapi. Nah, di sini perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Ruminansia itu maksudnya yang memamah biak. Makanannya adalah rumput.
ya makanannya yang hewan yang dicontohkan ini adalah sapi adalah rumput. Nah, proses pencernaan makanan pada sapi adalah dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan saliva. Saliva itu air liur. Nah, gigi pada sapi itu ada dua macam, yaitu gigi seri dan gigi geraham. Nah, gigi seri berfungsi untuk menggigit makanan, kemudian gigi geraham berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan makanan. Nah, rumput yang dimakan dari rongga mulut kemudian akan dimasukkan ke kerongkongan atau esofagus, dilanjutkan ke perut besar, dan dilanjutkan ke retikulum atau perut jala. Nah, perhatikan ya, di sini di perut jala jadi dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ke rumen, kemudian dilanjutkan ke perut jala atau retikulum. Nah, ketika di perut jala, maka makanan ini, rumputnya itu akan mengalami pencernaan secara kimiawi. Kalau di mulut dicerna secara mekanik, kalau di perut jala atau retikulum dicerna secara kimiawi. Kimiawi dengan menggunakan enzim selulase. Nah, tetapi jika ada rumput yang belum terlalu halus, ya masih kasar istilahnya, maka rumput tersebut akan dikembalikan lagi ke rongga mulut, ya, dikembalikan ke rongga mulut. Sama halnya dikatakan dimuntahkan kembali, untuk apa? Ya supaya makanan tersebut dihancurkan kembali oleh gigi untuk lebih halus lagi makanannya. Dan setelah halus, makanan itu akan dikembalikan lagi ke perut jala. Nah, dari perut jala, makanan itu akan dimasukkan ke omasum atau perut perut kitab. Di sini akan terjadi pencernaan mekanik lagi. Nah, selanjutnya makanan itu akan dilanjutkan ke abomasum atau perut masam. Nah, di sini terjadi pencernaan secara kimiawi menggunakan enzim sehingga jadi enzim dan asam ya. Kemudian makanan nanti akan terbentuk seperti bubur halus yang disebut sebagai kim. Nah, setelah dihancurkan lebih halus lagi, maka makanan tersebut akan setelah berupa kim ya, dilanjutkan lagi ke usus halus atau intestinum. Nah, di sini akan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dan sisanya akan dibuang melalui anus, ya, lubang pengeluaran. Nah, yang selanjutnya adalah sistem pencernaan pada apes atau burung. Nah, pada apes terdapat paruh, tembolok, lambung, empedal, usus halus, usus besar, dan kloaka. Nah, di paruh makanannya akan dimasukkan ke dalam paruh atau diambil melalui paruh, dan di dalam rongga mulut makanan akan bercampur dengan saliva atau air liur. Nah, setelah itu makanannya akan dilanjutkan ke tembolok. Tembolok ini merupakan tempat penyimpanan makanan untuk sementara. Nah, di sini makanan akan mengalami perendaman ya supaya gampang nanti dicerna, perendaman oleh cairan yang dihasilkan oleh dinding tembolok. Yang selanjutnya, ya dari sini paru, kemudian kerongkongan, tembolok, makanan akan dilanjutkan ke lambung. Nah, di sini di lambung makanan akan mengalami pencernaan makanan secara kimiawi atau menggunakan enzim. Nah, lambungnya burung ini menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Setelah dari lambung, pencernaan akan dilanjutkan makanan akan dilanjutkan ke empedal. Nah, empedal ini berfungsi untuk mencerna makanan menjadi lebih halus lagi, ya, menjadi lebih halus lagi, menjadi lebih kecil lagi sehingga mudah untuk mudah untuk dicerna oleh enzim. Selanjutnya di usus halus ya, dari empedal lanjut ke usus halus. Di usus halus ini makanan akan diserap di usus halus, tersusun atas duodenum, jejunum, dan ileum. Jadi ada 3 usus halus, terjadi penyerapan makanan. Yang selanjutnya penyerapan sari-sari makanan ya, dari usus halus lanjut ke usus besar. Nah, dari usus besar
ya, usus besar akan dikeluarkan makanannya, sisa-sisa makanannya di kloaka. Jadi, sari-sari makanan atau sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh akan, dimasukkan ke usus besar dan dibuang melalui kloaka atau dikeluarkan melalui kloaka. Dan yang terakhir ya, pada pencernaan hewan adalah sistem pencernaan makanan pada reptil. Dalam hal ini adalah contohnya buaya. Nah, makanannya reptil itu kan ada yang berupa serangga, ada yang berupa daging. Nah, kalau contohnya ini adalah buaya pemakan daging. Nah, makanan akan dimasukkan melalui mulut. Di rongga mulut terdiri atas rahang atas dan bawah dan di sini memiliki gigi yang berbentuk kerucut ya, berbentuk kerucut tajam karena makanannya adalah daging yang berfungsi jadi giginya berfungsi untuk menggigit dan merobek-robek daging. Nah, kemudian di dalam mulut juga terdapat lidah. Nah, lidah itu juga berfungsi untuk menangkap makanan, jadi dan juga untuk merasakan merasakan atau membaui makanannya. Nah, setelah makanannya dihancurkan di mulut, maka akan dilanjutkan ke esofagus atau kerongkongan. Dari kerongkongan dilanjutkan ke lambung. Nah, di lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Kimiawi menggunakan enzim. Kemudian setelah dari lambung, makanannya dilanjutkan ke usus halus. Nah, usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Jadi ada usus halus tempat untuk penyerapan sari-sari makanan dan ada juga istilah kelenjar pencernaan ya pada reptil, jadi ada hati, empedu, dan pankreas. Nah, setelah makanannya sampai di usus halus, maka makanan tersebut akan dibuang melalui makanannya diserap dulu ya, sari-sari makanannya diserap, kemudian sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh buaya ini akan dikeluarkan melalui kloaka, lubang pengeluaran. Baiklah soleh-soleha, demikianlah materi yang Ustazah bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga mudah dipahami oleh Ananda ya materinya insyaallah. Syukron atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insyaallah.